Gus Kausar karena sufi, sufi latihan masih coro wali masih amatir, milih gak nerima. Wah enggak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, nggak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya, ya wes tak kayak orang gelem, tak gue demenan meneh, tak gue judi meneh, atau tak gue medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fasik gerduwe ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf, kalau seperti ini wajib mauquf kan. Wajib mauquf ya. Kalau nggak mauquf bahaya. Wajib mauquf kan. Karena kalau nerima ternyata kiai itu sangger duit kaum fasik lah gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram. Salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli homer misal atau beli wedoan. Ini bisa saya beli wedok katanya, nggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah enggak karena menolak? Tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan, wong alim gampang kayak duit menang. Ayo milih mana? Ayo silakan dimulai Basul Masaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ahmad M Channel. Kali ini kami akan menghadirkan ceramah Gus Baha tentang bagaimana berdiskusi atau berdebat tentang ilmu. Jadi bagaimanapun ilmu itu juga perlu didiskusikan, perlu diperdebatkan untuk mencari kebenaran yang mendekati kebenaran yang sempurna, kebenaran yang hakiki. Walaupun yang namanya akal manusia itu sebenarnya terbatas, pengetahuan manusia juga terbatas. Tapi kalau kita sering mendiskusikan tentang ilmu itu, kita akan mengerti mana yang lebih logis, mana yang lebih mendekati kebenaran, dan mana yang logikanya lemah atau kaidah ilmunya lemah. Nah, untuk itu di dalam pengajian Gus Baha ini beliau menampilkan bagaimana mempertahankan logika kita, bagaimana mempertahankan argumentasi kita ketika kita berdebat atau memilih di antara pendapat ulama, pendapat para ahli tentang ilmu yang benar-benar bisa dipertahankan argumentasinya untuk dijadikan pedoman di dalam meyakini suatu ilmu. Karena bagaimanapun ilmu itu kan pemahaman daripada otak kita. Kadang-kadang otak manusia itu juga terbatas. Tapi kalau ilmu itu dilandaskan kepada firman Allah, kitab-kitab Allah, juga logika-logika ulama zaman dulu, logika ulama salaf, itu akan baik sekali. Untuk meningkat waktu, malah kita perhatikan ceramah Gus Baha berikut ini. Zaid itu fasik. Fasik punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu fasik punya uang 1 juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat Fajrul Alim itu barokah. Delalah itu kepikiran ngekekno duit nih Gus Kausar. Gus, uang ini untuk jenengan. Dulu saya berkali-kali dikasih orang fasik. Memang khasnya orang alim itu menarik. Agar kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, loh betul. Orang bulat-bulat yang tobat karena ngaji saya itu banyak. Padahal ya nggak ketemu. Kadang lewat YouTube, saya itu berkali-kali orang mau tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim tidak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu. Ya agak masalah itu, agak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning Jasil. Yang ngaji abahnya, yang panen saya. Yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales tuh. Nanti yang kangelan ini yang panen anak, tapi ya nggak apa-apa. Semua anak itu nggak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa?
1 juta. 1 juta tadi. Gus Kausar karena sufi, sufi latihan masih coro wali masih amatir, milih dan nerima. Wah enggak, saya ini orang bersih, nggak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya, ya wes tak kayak orang gelem, tak gue demenan meneh, tak gue judi meneh, atau tak gue medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fasik gerduwe ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf, kalau seperti ini wajib mauquf. Wajib mauquf ini. Kalau nggak mauquf bahaya. Wajib mauquf kan? Karena kalau nerima ternyata kiai itu sangger duit kaum fasik lah gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram. Salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli homer misalnya atau beli wedoan. Ini bisa saya beli wedok katanya, nggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah nggak karena menolak? Tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan, wong alim gampang kayak duit menang. Ayo milih mana? Ayo silakan dimulai basul masailnya. Ayo silakan. Ayo ini ada mushaf banyak di atas ini. Jawab sekarang apa tidak usah dijawab? Ini masih 5 menit ini. Mauquf atau mauquf? Mauquf kata beliau mauquf. Nah, tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh. Padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi, ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan bukan saja kebanyakan dari jual khomer, jual babi, mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi, namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi. Pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad, yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi joko-joko sing rapayu rabi, niru Nabi Zakaria. Gitu. Nggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan nggak mungkin gini niru. Kowe bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, Nabi garwane ndak sitok. Gak payu rabi, malah ora persis blas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul anbiya. Nah, kebetulan ada nabi yang enggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang dari itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu'. Itu udah nikah, bukan karena enggak payu, memang enggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis lah iyo. Pangeran ucik pinter, delalah Imam Nawawi jenenge Yahya, ini bapak jenenge Zakaria. Lalah yo ora rabi yo alim. Lah anakku ora rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan al ulama warosati tapi al ulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kupereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin?
hum asyiratuk, hum aqaribuk, ini kerabat engkau, ini sanak-sanak, ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaqtuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh, kok repot. Itu kira-kira Madura ya, enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu, orang Madura turunan Umar apa Joko Tole ya enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah, hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Enggak kayak musuhnya sekarang, kalau ada debat bingung, Nabi santai aja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wa masalu kaya Umar kama salinu isqala rabbil tazar alal ardi minal kafirina daya. Enteng saja Nabi, enggak mau kufur. Napa? Enggak mau. Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat. Nah, kalau sampean kan enggak hafal Quran. Amin mau. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Wis musibah dan musibah. Ya tapi sudah lah, ini zaman akhir sudah begini, sudah baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah Gus Baha, bagaimana beliau menerangkan tentang seumpama kita dihadapkan suatu masalah ketika ada orang koruptor, sudah tahu koruptor, atau pimpinan germo seumpama memberi uang kepada kita, apakah sebaiknya kita terima atau tidak? Nah, ternyata dua-duanya mempunyai risiko. Kalau diterima nanti kiai uang haram juga menerima. Kalau tidak diterima ternyata orang-orang koruptor, orang-orang yang biasa bekerja di tempat-tempat maksiat itu, nanti uang itu tetap digunakan lagi untuk maksiat lagi. Nah, itu dua hal seperti itu. Kadang-kadang kita juga harus bisa menyikapi secara arif dan bijaksana. Demikian kira-kira yang bisa kita ambil hikmah daripada ceramah dari Gus Bah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.